Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Irawan. Saya dari kelas TI Dojat C dengan NIM 0216162262010. Saya di sini akan presentasikan hasil analisis saya tentang logistik di PT IC Indonesia Otomotif. Sebelumnya, saya hormati Ibu dosen pengampu kami, yaitu Bu Anissa Indah Pratiwi, STMT, selaku dosen pengampu logistik manajemen supply chain ini. Ya, tanpa berlama-lama, saya masuk ke materi yang pertama, pembahasan pertama, yaitu tentang profil perusahaannya dulu. Eh, Profil yang perusahaan yang sini kita bahas, yaitu di PT IC Indonesia Otomotif. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif yang berlokasi di kawasan KIC Karawang. Perusahaan ini merupakan bagian dari Aisin Group dan menjadi salah satu pemasok utama komponen kendaraan untuk merek seperti Toyota, Daihatsu, dan Suzuki. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain seperti komponen die casting, body part, engine part, dan serta drivetrain part. Dalam proses produksinya, PT Aisin ini menerapkan sistem logistik manajemen dan pasok yang terintegrasi untuk memastikan efisiensi dan ketepatan waktu dalam pengiriman barang. Nah, di sini ada bentuk logistik dan SCM-nya. Dalam kegiatan operasionalnya, PT Aisin Indonesia Otomotif ini menerapkan sistem supply chain management yang menghubungkan tiga pihak utama, yaitu yang pertama adalah supplier, yang kedua adalah internal produksi, yang ketiga adalah pelanggan atau customer. Perusahaan ini menggunakan konsep just in time atau JIT, di mana bahan baku dikirimkan oleh pemasok tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal produksi. Selain itu, sistem Kanban digunakan untuk mengontrol aliran bahan, aliran barang antar proses produksi sehingga tidak terjadi penumpukan material di area kerja. Untuk distribusi produk jadi, PTS ini menggunakan metode Make Run System, yaitu pengiriman dengan satu kendaraan mengambil dan mengantarkan barang ke beberapa pelanggan dalam satu rute. Metode ini terbukti lebih efisien dan menghemat biaya transportasi dan waktu pengiriman. Jadi keseluruhan sistem SCM di PT AC Indonesia ini, Otomotif ini mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi biaya agar mampu memenuhi permintaan pelanggan dengan kualitas terbaik. Oke, saya lanjut. Eh, kita masuk ke warehouse management. Untuk warehouse management di PT IC Indonesia Otomotif ini menggunakan sistem digital berbasis komputer yang disebut warehouse management atau WMS. Sistem ini berfungsi untuk mengatur semua aktivitas di gudang, mulai dari penerimaan barang, penyimpanan, hingga pengiriman. Alat proses di gudang mulai dari receiving atau kedatangan area di mana barang di supplier diterima dan dilakukan pemeriksaan kualitas. Setelah lolos pemeriksaan, barang disimpan dan di lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan kode area melalui proses yang disebut pad away. Selanjutnya, barang akan ditempatkan pada racking system meningkat agar lebih efisien dan penggunaan ruang. Ketika dibutuhkan oleh bagian produksi, operator akan mengambil barang berdasarkan prinsip FIFO atau first in, first out, agar barang yang masuk lebih dulu juga dikeluarkan lebih dulu. Seperti transaksi keluar masuk barang dicatat menggunakan metode barcode scanner dan data langsung terupdate di sistem ERP. Perusahaan secara real time. Dengan sistem seperti ini, PT Aisin dapat menjaga akurasi data stok, mengurangi kesalahan input manual, serta mempercepat proses profesional gudang. Oke, saya lanjut ya. Untuk inventory management atau pengendalian stok. Selanjutnya dalam inventory management ini, PT Aisin menggunakan metode reorder point atau ROP dan safety stock untuk memastikan tidak terjadi kekurangan bahan baku di lini produksi. Perusahaan menerapkan batas minimum stok jenis barang ketika jumlah stok mendapati batas minimum atau reorder point. Sistem otomatis memberikan notifikasi untuk melakukan pemesanan ulang ke supplier. Sebagai contoh, berikut data sederhana dari sistem pengelolaan PT Aisin.
Sini ada data DC001 yaitu housing decasting barang nama barangnya. Memiliki stok awal atau stok masuk stok awal yaitu 500 dan stok masuknya 200, stok keluarnya 250 dan stok akhirnya 450 dan ROP-nya 400 dan safety stoknya 100. Dan yang contoh yang kedua yaitu data DC002 Part Body Casting, stok awalnya 300, stok masuknya 150, stok keluarnya 300, stok akhirnya 200 dan ROP-nya 200 dan safety stoknya 50. Dari data ini terlihat bahwa perusahaan selalu menjaga stok aman di atas batas tepi stok agar kegiatan produksi tidak terhenti akibat kekurangan bahan. Dengan sistem monitoring berbasis ERP dan WMS, PT Aisin dapat melakukan pengambilan stok secara cepat, tepat, dan transparan. Oke, saya lanjut untuk storage dan layout warehouse-nya. Berikutnya, mengenai storage dan layout gudang, PT Aisin menggunakan tata letak gudang dengan sistem one way flow. Artinya, pergerakan barang hanya satu arah dari penerimaan hingga pengiriman. Di area di dalam gudang dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama yaitu red shipping area, tempat penerimaan bahan dari supplier. Yang kedua adalah quality check area. Quality check area ini yaitu tempat pemeriksaan kualitas bahan. Yang ketiga ada storage area. Storage area ini tempat penyimpanan bahan dari produk setengah jadi menggunakan racking system. Yang keempat ada picking, yaitu tempat pengambilan barang sesuai permintaan produksi. Yang terakhir ada shipping. Shipping area ini tempat barang disiapkan untuk dikirimkan ke bagian produksi atau ke pelanggan. Desain satu arah ini membantu mengurangi kemacetan di jalur COVID dan mempercepat waktu di perpindahan material. Selain itu, setiap area sudah dilengkapi dengan lokasi memudahkan operator mencari dan menyimpan barang dengan cepat. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Jadi untuk kesimpulannya yaitu di PT IC Indonesia ini telah berhasil menerapkan sistem logistik supply chain management yang modern dan efisien. Melalui penerapan just in time dan Kanban system, warehouse management system, serta pengelolaan stok berbasis data digital, perusahaan mampu menjaga kelancaran pelayanan barang dan memasok hingga ke pelanggan. Sistem ini bukan hanya meningkatkan efisiensi dan waktu dan biaya, tapi juga membantu perusahaan mempertahankan kualitas produk dan kepercayaan pelanggan. Slogannya ini Zero Delay Delivery. Oke, penutup dari saya. Demikian presentasi mengenai analisis sistem logistik SCM di PT IC Indonesia Otomotif. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang diberikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sistem logistik dan manajemen rantai pasok diterapkan dalam industri. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.